Yang kami minta kampung sejarah kami tetap ada, tidak berubah dari situ. Penggusuran itu tidak ada. Ya ada penataan, nanti penataan pun itu kita diskusi duduk bareng dengan warga-warga setempat. Kita mencari solusi yang ini untuk ke depan Rempang ini lebih baik karena kami menempati di sini dari tahun 1834. Sebelum kemerdekaan, berharap sangat ini, bukan ngemis-ngemis ini bahasanya. Karena sebelum ada otorita Batam, sebelum berubah menjadi BP Batam, kami dah di sini, turun-temurun. Bukan kami baru membuka lahan ini, hutan, seperti yang dijuluki kalau di Batam itu, ruli, kampung liar. Enggak beda dengan itu. Kemudian pada tahun 92, dengan perpresnya gabung ke ini kami tadi menjadi daerah industri Pulau Batam, dan ini Kecamatan Galang ini Pulau Rempang, Pulau Galang, Galang Baru beserta pulau sekitarnya. Jadi Bang, ini Pak, sekali lagi namanya warga apapun latar belakangnya berharap lebih baik. Maka kita gabung pada tahun 99. Tapi itulah yang saya ceritakan. Dalam rentang waktu 23 tahun ini, dalam hal pelayanan legalitas pertanahan dikat sama pemerintah, tidak ada satupun legalitas pertanahan di sini diterbit oleh pemerintah Batam. Itu kami tidak ngerti. Padahal itu kewajiban bagi pemerintah melayani seluruh masyarakat tumpah darah NKRI ini tanpa pengecualian. Kembali lagi, kami dari keramat, kekerabatan, masyarakat ada tempatan, sangat ini menyupport, sangat mendukung PT MEK ini, Megah Elok Geraha untuk ini membangun Pulau Rempang ini. Kami menyadari bahwa kami ini terutama kurang ilmu pengetahuan, wawasan beserta finansial, tapi kita tidak saling bentrok antara satu sama lain. Yang kami minta kampung sejarah kami tetap ada. Apalagi tadi dari pihak PT MEK mengatakan akan mereka tata, tapi tidak berubah dari situ. Boleh menjadi partner bagi kami bersedia jadi partner itu. Yang sekarang ini menolak, kalau itu dipindah semuanya dipindah. Kalau ada satu titik atau dua titik, ini bukan saya perlu musyawarah juga. Yang benar-benar ada di tengah, kan nggak mungkin ini. Seperti pasir di mata kita, rasa tak nyaman. Itulah maksud saya, apakah ini dengan kesepakatan kita duduk bersama dalam kelangsungan ini, kita kerucutkan ke samping, ke kiri, kanan, seperti itu. Tapi bukan kemauan sepihak dari BP Batam, dibuat master plan, dicampak kami di Rempang Charter semuanya, itu kami nolak. Lahan-lahan perkebunan, mungkin Pak, selama pembangunan ini nanti prosesnya kan, nama kita manusia butuh konsumsi. Apakah mereka diletak berapa titik disatukan, dibina mereka supaya mereka ngarah sejahtera. Karena sampai hari ini penyuplai ini sayur mayur ke Batam itu 60% ke Batam. Saya sudah lebih kurang rentang 20 tahun menghimbau, meminta tolong kepada pihak dari kehutanan, dari yang terkait lah. Tolong dipasang tanda-tandanya. Apakah ini hutan buru, apakah ini hutan lindung, hutan sosial, hutan produksi, hutan konservasi, tapi tidak mereka lakukan. Yang anehnya lagi, begitu orang sudah panen, kelapanya 20 kali, rambutan palawija lagi, baru mereka datang masang. Di atasnya kalau nggak salah saya baca, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Umpama dilarang membuat aktivitas ini dan begini, melanggar ini. Kan cari penyakit namanya. Sedangkan mereka adalah pengayom, pelayan untuk masyarakat agar tidak berbenturan dengan hukum, tidak berbenturan antar warga. Itu harapan saya juga kepada pihak PT MEK yang ini juga, walaupun bukan wewenang PT MEK, bisa menyampaikan juga sama-sama kita dengan pemerintah
Kami tidak terima 100% kalau ganti untungnya sebelah pihak yang mereka buat. Kami kepengen tahu turunan suratnya dari mana. Jangan nanti ada wewenang-wewenang Rp6.000 per meter, 10.000 warga tidak terima 100%. Demikian. Kita dari PT MEK sebetulnya pengen bangun Rempang, Bang. Tujuan utamanya kita membangun Rempang dengan warga. Kita bukan hanya pengen mengambil pulau Rempang ini, tapi kita pengen membangun Rempang ini bersama-sama dengan warga. Gitu, Bang. Jadi selama ini kita sudah coba diskusi, misalkan ada satu kawasan yang emang tidak sesuai dengan tata ruang, kita coba diskusi duduk bareng, Bang. Kita adanya penataan, yang misalkan disebut penggusuran itu tidak ada. Ya ada penataan, nanti penataan pun itu kita diskusi duduk bareng dengan warga-warga setempat. Dan untuk kedepannya prioritas kita warga untuk lapangan pekerjaan kedepannya dan balai-balai pelatihan kita bakal kita buat. Misalkan ada warga yang biasa berkebun, kita akan coba juga buat mereka buat kawasan perkebunan dan aquaculture-nya, Bang, untuk di lautnya. Itu sebagai. Mudah-mudahan kita semua dengan satu tujuan untuk pengembangan Rempang ini menjadi lebih maju, bisa jalan sama-sama, Bang, dan warga. Itu aja. 17.000. Cuman kita sekarang fokus di jembatan 4 sampai jembatan 5. Iya. Hanya di Rempang saja. Kita pengennya sesegera mungkin untuk melaksanakan pembangunan di Rempang ini. Gitu aja, Bang. Kita segera mungkin. Mudah-mudahan bisa ada sinergi juga dengan BP Batam agar ada percepatan untuk pemberian HPL-nya kepada kita. Kita bisa kerjasama juga dengan warga untuk pengembangan di kawasan Rempang. Yang pasti infrastruktur, Pak. Kita nggak mungkin mengembangkan suatu kawasan tanpa ada infrastruktur. Tidak ada pom bensin, nggak ada ATM, dan jalan kecil, kita mungkin susah. Makanya kita utamain infrastrukturnya.